Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, saya Bu Farida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang sangat menarik untuk kita pelajari. Perhatikan tayangan ini. Fenomena apakah itu? Ya, benar. Peristiwa terjadinya petir. Peristiwa terjadinya petir ini adalah salah satu contoh dari gejala listrik statis. Materi yang akan kita bahas hari ini. Apa yang kalian ketahui tentang listrik statis? Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah penemuan listrik statis. Listrik statis pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang ahli matematika dari Yunani kuno. Thales melakukan percobaan dengan menggosok batu ambar dengan kain wol. Batu ambar ini adalah pohon damar yang keras dan membatu. Batu ambar yang digosok-gosok dengan kain wol ini kemudian didekatkan pada bulu-bulu ayam, ternyata menyebabkan bulu-bulu ayam tadi menempel. Meskipun beberapa saat kemudian bulu-bulu ayam tersebut akan jatuh kembali. Efek ambar inilah yang sekarang kita sebut dengan listrik statis. Listrik statis juga bisa kalian amati lewat penggaris plastik yang digosok dengan rambut kering. Dia akan bisa menarik potongan kertas kecil. Mengapa demikian? Untuk jelasnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang atom. Apakah atom itu? Atom adalah bagian terkecil dari sebuah zat. Kalian perhatikan gambar di sini. Zat memiliki partikel terkecil yang disebut atom. Dan atom ternyata memiliki partikel-partikel lagi, yaitu inti atom dan elektron. Pada inti atom terdapat proton dan neutron. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang model atom berikut. Ini adalah gambar dari partikel atom. Bagian yang ada di tengah itu adalah inti atom. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton adalah partikel atom yang bermuatan positif dan neutron adalah partikel atom yang tidak bermuatan. Dan elektron adalah partikel atom yang bermuatan negatif yang berada di kulit atom. Berikut adalah model atom helium. Perhatikan 3 model atom helium berikut. Atom yang pertama adalah atom helium yang netral. Yang di tengah adalah atom helium positif dan yang di sebelah kanan adalah atom helium yang negatif. Apa perbedaan ketiganya? Kalian perhatikan bagian tengahnya atau intinya semuanya sama. Kita tidak mungkin mengubah inti atom karena mengubah inti atom berarti mengubah atom itu sendiri. Pada gambar sebelah kiri, atom helium netral, jumlah elektronnya sebanyak 2. Pada gambar yang tengah, jumlah elektronnya hanya ada 1. Sementara di gambar yang sebelah kanan, jumlah elektronnya ada 4. Jumlah elektron inilah yang menyebabkan atom itu menjadi bermuatan netral, positif, ataupun negatif. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan sebagai berikut. Pada atom helium netral, jumlah protonnya yang ada di tengah itu di dalam intinya ada 2. Dan elektron yang ada di kulitnya juga jumlahnya 2. Sehingga ketika kita jumlahkan,
muatan elektron negatif 2 dan muatan proton positif 2 menyebabkan atom ini menjadi netral atau tidak bermuatan. Pada atom helium positif, kalian perhatikan jumlah protonnya di dalam inti jumlahnya ada 2 dan di kulit hanya ada 1 elektron. Sehingga ketika dijumlahkan, muatan elektron negatif 1 dan muatan proton positif 2 menghasilkan muatan positif 1. Atom seperti ini yang disebut dengan atom positif atau dikatakan atom yang kekurangan elektron. Atom helium negatif. Perhatikan gambarnya. Jumlah proton yang ada di dalam inti jumlahnya masih tetap 2. Sementara jumlah elektron yang ada di kulitnya adalah 4. Sehingga ketika kita jumlahkan, jumlah muatan elektronnya negatif 4 dan jumlah muatan protonnya positif 2, menghasilkan muatan negatif 2. Sehingga atom seperti ini dikatakan atom yang kelebihan elektron atau atom yang bermuatan negatif. Jadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Kapan sebuah atom itu menjadi bermuatan? Ya, atom itu bermuatan jika dia kekurangan atau kelebihan elektron. Jika atom itu kekurangan elektron, dia akan bermuatan positif, dan jika dia kelebihan elektron, dia akan bermuatan negatif. Bagaimana cara menghasilkan muatan listrik? Cara menghasilkan muatan listrik ada 3. Yang pertama, menggosok. Yang kedua, induksi. Yang ketiga, konduksi. Contoh dengan cara menggosok, yakni balon yang digosok dengan kain wol. Bila balon kita gosok dengan kain wol, maka elektron-elektron dari kain wol akan berpindah ke balon, sehingga balon menjadi bermuatan negatif dan kain wol menjadi bermuatan positif. Contoh lain yaitu kaca yang digosok dengan kain sutra dan styrofoam yang digosok dengan kain wol. Pada kain sutra yang digosokkan ke kaca, menyebabkan elektron berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif dan kain sutra menjadi bermuatan listrik negatif. Untuk styrofoam yang digosok ke kain wol, menyebabkan elektron berpindah dari kain wol ke styrofoam, sehingga styrofoam menjadi bermuatan negatif dan kain wol menjadi bermuatan positif. Berikut adalah muatan bahan-bahan yang setelah digosok akan menghasilkan muatan-muatan tertentu. Karena kita bicara tentang ilmu IPA atau ilmu eksak, maka yang kita lihat adalah hasilnya terlebih dahulu. Kaca yang digosok dengan kain sutra akan menghasilkan kaca bermuatan positif dan sutra yang bermuatan negatif. Nah, dari sini kita tahu bahwa dalam proses terjadi elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Demikian juga pada sisir plastik yang digosok ke rambut manusia, menghasilkan sisir plastik bermuatan negatif dan rambut manusia bermuatan positif. Hal ini karena dalam prosesnya elektron-elektron dari rambut berpindah ke sisir. Demikian seterusnya. Berikutnya adalah dengan cara induksi. Jika suatu benda netral yang didekatkan pada benda yang bermuatan listrik, maka benda yang semula netral akan menjadi bermuatan. Pada cara induksi ini, kita hanya mendekatkan benda yang netral dengan benda yang bermuatan.
Berikutnya dengan cara konduksi. Pemberian muatan dengan cara konduksi dapat dilakukan dengan cara menyentuhkan benda netral dengan benda bermuatan secara langsung, atau menyentuhkan benda netral dengan benda bermuatan menggunakan konduktor seperti besi atau tembaga. Berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang interaksi benda bermuatan listrik. Benda-benda yang bermuatan yang kita hasilkan dari cara menggosok atau dari cara induksi atau dari cara konduksi ini bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Bagaimana interaksinya? Kita lihat tayangan berikut. Interaksi antara muatan listrik yang sejenis. Di sini Ibu memberikan contoh kaca dengan kaca. Yang satu digantung, yang satu dipegang. Ketika kaca yang dipegang didekatkan pada kaca yang digantung, ternyata kaca yang digantung menolak. Hal ini membuktikan bahwa muatan yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Bagaimana interaksi benda yang bermuatan sejenis? Kalian bisa lihat tayangan di sini. Ada plastik yang bermuatan negatif dan kaca yang bermuatan positif. Ketika didekatkan, maka ternyata plastik mendekati atau tertarik oleh kaca. Hal ini membuktikan bahwa muatan yang tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan tadi? Ya, ketika muatan sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Dan ketika muatan tidak sejenis didekatkan, akan terjadi tarik-menarik. Nah, demikian dulu pertemuan kita. Jangan lupa, tugas untuk pertemuan ini yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian membuat video percobaan tentang kegiatan 1, yaitu tentang fenomena listrik statis. Keterangan lebih lanjut bisa kalian baca pada materi yang saya berikan di format PDF. Yang kedua, kalian juga harus mengerjakan soal-soal latihan di Google Form. Linknya yang akan saya bagikan di deskripsi dari video ini. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.